bisa dilihat. Karena di sini ada proses penggemukan, ada proses industri, ada tenaga yang terlibat, ada juga transportasi yang akhirnya terlibat, ada juga kita itu petani yang bisa mensupport daripada sumber daya pakan yang di sini tidak disediakan. Nah ini menjadi satu proses, ada tenaga kerja yang terlibat. Dan ini ada batas waktu kan, dipelihara katakanlah ini 100 hari, dan ini kan proses ekonomi berjalan dan itu orang terlibat. Oke, betul ya. Efeknya jalan. Dalam 100 hari itu tadi ya industri pakan masuk gitu, orang kerja ada, gitu. Petani bisa terlibat. Tapi kan belum dipotong gitu ya Pak. Iya. Pindahlah itu ke sana setelah dinyatakan sehat gitu ya Pak ya. Dan itu memudahkan ya Pak untuk pemeriksaan karantinanya ya Pak. Kalau yang ini katakan ini yang sudah ini kan Pak ya? Ini di proses karantina. Ini lagi proses karantina. Petugas ini kan? Ini ada petugasnya semua kan? Dia lagi ngecek. Lagi ngecek ya. Dalam berapa? 100 hari tadi ya Pak ya? 2 minggu. 2 minggu di sini karantina. Oh 100 hari digemukan. Gitu. Jadi ini kalau yang proses karantina yang 2 minggu dengan kandang terpisah seperti ini memang inilah yang ideal gitu ya Pak? Iya, yang ideal memang seperti itu ya. Jadi ini kalau di JLC, kandang karantina tersendiri ya, kandang penampungannya terpisah di sana ya. Sehingga kita kalau nggak terpisah demikian ya, takutnya kalau ada penyakit di sini, kalau terlalu dekat ini bisa nular ke sapi yang lain. Iya, kalau jarak ini cukup jauh bisa terkendalikan. Dan yang lebih penting gini, di kandang karantina ini ada beberapa fasilitas. Kita ada kandang isolasi, di mana sapi-sapi yang sakit diisolasi. Persyaratan harus ada. Kalau nggak pernah bersih gitu ya Pak ya, maksudnya nggak zero. Jadi kita kalau perlu dianalisa, apakah ini ada penyakit apa, dia pisahkan di kandang isolasi dan itu di sana ada jauh. Nah nanti di situ dokter hewan, petugas akan melihat. Kemudian kita juga ada fasilitas yang sebelah sana itu untuk bedah bangkai. Kalau ada dia yang perlu dibedah, ada fasilitasnya ada. Kita ada fasilitas gudang pakan. Jadi ini terpisah dengan yang di sana. Ada fasilitas pengamanan. Ada fasilitas untuk pencampuran daripada ransum. Ini semua dipisahkan dalam satu tempat di sini, berbeda dengan yang di karantina. Dan memang idealnya gitu, dan ini jadi memudahkan itu tadi ya, memisahkan yang mana yang infeksius, mana yang tidak gitu ya. Dan ini kalau sudah begitu kan ini pasti akan menurunkan kos produksi dong kan bagi pengusaha gitu Pak, karena yang sakit-sakit sudah yang sakit-sakit pasti udah tidak akan bisa bereproduksi, bisa tidak bernilai ekonomis gitu ya Pak ya. Ini bagaimana itu nilai tambah ekonomi bagi pengusaha? Sapi ini unik. Pertama kali kita keluar biaya, tapi kita tidak bisa, itu adalah saving pertama kali. Tapi kalau pada saat proses berikutnya sapi dalam kondisi sehat, dia ada sebenarnya biaya terbayar. Semua biaya selama adaptasi atau selama di proses karantina itu bisa terbayar. Karena kalau sapinya nggak sehat ya dia tidak bisa berproduksi baik gitu kan. Ini orang tidak bisa melihat kok saya keluar biaya awal, tapi ini sebetulnya akan terbayar. Itu yang harus dipahami oleh para pengusaha ya Pak ya. Apakah itu sudah paham semua seperti itu gitu Pak? Karena beberapa mungkin masih ada yang resisten terhadap itu tadi Pak. Di awal kan di awal kosnya besar gitu kan. Bagaimana karantina mensosialisasikan ini kepada industri? Jadi kalau bagi pelaku bisnis yang nggak paham tentang karantina, dia memang berpikirannya itu karantina tuh menghambat. Enggak ya Pak ya? Enggak ya? Enggak Pak. Bukan karena ada makmur. Tapi mengamankan ya. Karantina mengamankan, juga mengamankan para peternak. Para peternak yang ada. Masyarakat juga kan Pak? Iya, masyarakat. Ya, teramankan begitu. Jadi ini bukan kos tambahan sebenarnya gitu ya Pak ya? Ini adalah investasi gitu ya? Investasi. Lagi gini, kita harus bertanggung jawab menyiapkan produk yang asuh. Asuh itu adalah aman. S-nya itu adalah sehat, U-nya itu utuh, hanya halal. Itu tanggung jawab kita sebagai produsen untuk menyiapkan kepada masyarakat. Bayangkan kalau kita nyiapin dengan produknya yang nggak sehat gimana? Oh nggak makannya? Enggak kan? Mereka saya vegetarian ya. Baiklah, dan karantina ini di depan ya, di garda depan ya Pak ya, dan mengharapkan ini semua pengusaha lah seperti Pak Didi begini paham itu tadi menyediakan yang halal ya. Betul, Pak Didi memang sangat paham ya. Bukan hanya melindungi peternak tapi melindungi masyarakat tadi itu. Baik ya, yang kita harapkan ini juga swasembada daging itu kan bagian dari program pemerintah percepatan pembangunan ekonomi juga. Ini bisa tercapai dengan ini tadi pengawasan karantina yang ketat, pengusaha yang banyak sadar seperti ini. Baiklah,
Pak Didi dan Pak Mulyanto. Terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita langsung dari Great Giant Livestock di Lampung. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.